Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anida Ulistiqomah dan Anggun Rahayu Ningsih, akan menyampaikan bab ke-8 yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Bahasa Arab. Ruang lingkup materi tes bahasa Arab. Ruang lingkup materi tes bahasa Arab meliputi seluruh materi bahasa Arab yang perlu dipelajari oleh siapapun yang menginginkan memiliki kompetensi lengkap dalam bahasa Arab. Pembagian ruang lingkup materi tes bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup materi kemahiran berbahasa yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu kemahiran menyimak atau istima', kemahiran berbicara atau kalam, kemahiran membaca atau qiraah, dan kemahiran menulis atau kitabah. Sedangkan yang kedua yaitu unsur kebahasaan. Dalam unsur kebahasaan terdapat dua hal yang penting, yaitu mufradat dan qawaid. Mufradat adalah unsur penting dalam pembelajaran bahasa Arab, sedangkan qawaid adalah aturan-aturan yang berlaku dalam praktek pembelajaran berbahasa. B. Pengembangan instrumen tes kemahiran berbahasa Arab. Yang pertama, teknik dan instrumen istima' dibagi menjadi mengidentifikasi dan membedakan bunyi. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah, misalnya huruf H dengan H dan A dengan A. Kemudian, membedakan bunyi panjang dan pendek, contohnya jalasa dengan jalasa. Selanjutnya, mengidentifikasi bunyi tasydid, contoh ghaffara dan allama. Kemudian yang terakhir, membedakan bunyi nun dan tanwin, contohnya mu'minin dengan mu'min. Yang B, mengaitkan antara apa yang disimaknya dengan Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan dengan apa yang disimaknya dengan simbol tertulisnya. Bisa dengan menggunakan imla ikhtibar, atau bisa juga dengan menggunakan tes pilihan ganda seperti contoh-contoh. Yang C, memahami wacana, dialog sederhana, dialog kompleks, percakapan yang melibatkan banyak orang. D, memberikan respon atau tanggapan terhadap isi wacana yang disimak, bentuk teks, praktek, atau kinerja. Pengembangan instrumen kalam. Dalam pengembangan instrumen kalam ada 6 hal, yaitu dengan pertama, membaca keras, kedua, menggunakan bentuk ungkapan baku, ketiga, bercerita. Dalam bercerita, kita bisa menceritakan beberapa hal, diantaranya memperkenalkan diri, menceritakan gambar tunggal, menceritakan gambar berseri dengan panduan, menceritakan gambar berseri tanpa panduan, menceritakan pengalaman dengan panduan, misalnya pengalaman liburan. Kemudian mendeskripsikan objek, menceritakan kembali, dan terakhir bercerita bebas. Yang keempat ada wawancara. Yang kelima, khitobah atau berpidato. Yang keenam, diskusi. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu
pengembangan instrumen qiraah. Nah, berikut ini contoh-contoh instrumen penilaian dalam membaca. Yang pertama yaitu membaca dengan lancar, menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat, atau menemukan ide dalam paragraf, menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan, juga menyimpulkan isi bacaan atau menerjemahkan isi bacaan tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan instrumen kitabah. Pengembangan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi secara tertulis atau mengkomunikasikan ide, perasaan, gagasan maupun pemikirannya secara tertulis. Dalam pengembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu insya muwajah dan insya hur. Insya muwajah yaitu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi menulis bahasa Arab dengan menggunakan paduan tertentu seperti gambar, pertanyaan, kosakata, ataupun kalimat. Contoh-contoh kegiatannya yaitu mengurutkan kata menjadi kalimat, menyusun kalimat dari gambar atau juga dari kosakata. Kemudian mengurutkan kalimat menjadi paragraf, menyusun paragraf secara beraturan atau mendeskripsikan gambar yang tersedia. Yang kedua yaitu insya hur. Nah, dalam pengembangan ini bertujuan agar siswa dapat mengekspresikan gagasan, pikiran, perasaan, atau yang lainnya dalam bentuk tulisan tanpa bimbingan atau tanpa pembimbing. Nah, biasanya bentuk dalam pengembangan ini yaitu siswa diminta untuk menuliskan suatu tema dalam bahasa Arab dalam bentuk narasi, deskripsi, maupun argumentasi. Nah, biasanya juga guru atau pembimbingnya membuat beberapa tema tulisan. Kemudian siswa diminta untuk mengembangkan tulisan tersebut menjadi sebuah paragraf atau artikel. Sebab ketiga atau C, pengembangan instrumen tes unsur bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan instrumen mufrodat dan pengembangan instrumen qawaid atau tes strukturnya. Nah, di dalam tes pengembangan mufrodat digolongkan menjadi dua, yaitu tes pemahaman dan tes penggunaan. Contoh dalam tes pemahaman yaitu menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku yang dimaksudkan dalam kosakata tertentu. Contoh lainnya yaitu memilih kata sesuai makna yang diberikan dari sejumlah kata yang disediakan. Kemudian memilih kata yang mengandung sinonim atau antonim. Nah, dalam kemudian tes penggunaan atau penerapan mufrodat ini biasanya menitik beratkan pada penggunaan kosakata dalam kalimat. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen qawaid atau tes struktur. Contohnya yaitu mengidentifikasi jenis kata, mengidentifikasi struktur kalimat, dan mengidentifikasi kesalahan dan cara memperbaikinya. Cukup sekian materi yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.